Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil aziz. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wa qala ta'ala fi kitabihil aziz. Ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih kunna illa wa antum muslimin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akrimu awladakum wa ahsinu adabahum fa inna awladakum hadiyatun ilaikum. Alhamdulillah. Mari kita syukuri nikmat Allah yang tak terhingga bilangan banyaknya. Nikmat yang diberikan oleh Allah atas kita sekalian. Dari mulai kita dalam perut ibu kita sampai kita lahir. Sampai saat ini. Sampai seterusnya. Semua itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara sekalian, di antara nikmat pengasih Allah dan hadiahnya atas kita sekalian, yaitu anak-anak kita. Anak kita ini hadiah Allah atas kita. Nabi kita bersabda, akrimu awladakum wa ahsinu adabahum fa inna awladakum hadiyatun ilaikum. Muliakanlah olehmu akan anak kamu. Angkat derajatnya, tinggikan dia. Itu makna akrimu awladakum. Wa ahsinu adabahum. Mereka diajarkan adab. Baguskan adab mereka. Fa inna awladakum hadiyatun ilaikum. Sungguhnya anakmu itu hadiah untuk kamu. Kami ulang hadis yang singkat ini. Akrimu awladakum wa ahsinu adabahum fa inna awladakum hadiyatun ilaikum. Dalam kitab Minhaj, berikanlah kemuliaan untuk anak kamu. Kita angkatkan derajatnya. Kita berikan ilmu pengetahuan kepadanya supaya akan dia mulia anak-anak kita. Tidak bisa mulia anak hanya tibang anak asal besar. Di kudang-kudang kata orang Jakarta, anak itu pagi sore lekas gede nak, lekas gede payut darahnya, nanti emak dibeliin ini dan itu. Ayahnya demikian. Tapi saudara, anak yang masih kecil lahir, begitu lahir, diazankan di telinga kanannya dan diqomatkan di telinga kirinya. Meskipun bukan waktu sembahyang. Itu diperintah. Supaya paling pertama anak kita dengar nama Allah. Kita boleh baca dalam kitab-kitab yang diatur. Diazankan di telinganya yang kanan, diqomatkan di telinganya yang kiri. Diperintah. Supaya yang paling pertama dia dengar nama Allah.
Saudara, masa umurnya 7 hari diberi nama. Diakekahkan anak itu. Dulu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain diberi nama dan diakekahkan. Rasulullah sendiri menyembelihnya. Dan diberikan dukunnya yang mengurus beranaknya itu daripada daging akikah. Kalau tidak saya khilaf, kaki yang depan pasainya itu diberikan dukun. Dan dukunnya diberi uang. Namanya yang baik diberikan. Diakikahkan. Ini Nabi berbuat demikian. Dinamakan Hasan dan dinamakan Husain. Memang nama yang baik ini Nabi perintahkan. Khairul asma' ma'ubbida wa ma'hummida. Nama yang baik itu dimulai dengan Ahmad atau dengan Muhammad atau dengan Abdi, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Karim, seterusnya. Itu ada hadisnya. Di lain hadis Nabi bersabda, "Samu abna'akum asma'al anbiya." Kasih nama anakmu nama Nabi. Nama Nabi. Ya, dengan nama yang baik itu mudah-mudahan anak itu hidup. Dan kalau nama yang baik itu tidak mempengaruhi dia yang baik, mudah-mudahan tertukar nama. Kalau nama yang begitu baik, tapi akhlaknya begitu buruk dan cita-cita yang begitu jahat, mudah-mudahan nama itu terhapus dari dia, disebut dengan nama yang lain. Tetap nama yang baik diperintah. Dan disembelihkan kambing sebagai akikah dari anak-anak kita itu. Kalau laki-laki baik, kalau 2 akikahnya, kalau perempuan cukup 1. Perlu. Ini sunnatun muakkadatun, diakikahkan. Bukan diulang tahunkan. Ulang tahun tidak ada hadis dari Nabi dan tidak dilarang oleh agama. Siapa saja boleh bikin ulang tahun. Tapi kalau ulang tahun kita lebih besarkan daripada akikah, keliru. Dan kalau banyak anak kita berhabis, kata orang Jakarta. Kalau anak kita 7, dia diulangin tahun, dia diulangin tahun. 2 bulan sekali ulang tahun. Dan begitu loyar katanya. Bukannya murah, loyar. Kurang siar katanya kalau ulang tahun. Nggak pakai minuman yang dari peti. Yang nggak berbusa. La haula wa la quwwata illa billah. Anak kita masih kecil. Kita ulangin tahun. Jangan maksiat-maksiat. Tanggapan-tanggapan. Jangan harap jadi anak salah. Anak yang bakal rong-rong kita dari dunia sampai ke negeri akhirat besok. Karena kita udah obong dia. Jangan api maksiat di atas masa kehidupannya. Bukan begitu ulang tahun. Alah, secara yang sederhana, apalagi balik masa sekarang. Masa kita prihatin.
beli beras, beli bawang, beli daging, beberapa kilo, beli beras berapa puluh liter, bikin nasi uduk yang enak. Hari yang anak kita berumur 10 tahun umpamanya, sudah matang bungkus. Saya berkata, panggil teman-temannya, kasih minuman yang sedikit enak diminum dan nikmat. Kemudian anak kita dandan ini kumpul di sekitar temannya. Kita katakan, teman engkau ini umurnya 10 tahun. Mudah-mudahan panjang umur, jauh daripada bala penyakit, dan dijadikan anak yang soleh, yang berguna, yang bakti kepada Allah dan ibu bapaknya. Mari teman-temannya bersenang-senang, tepuk-tepuk tangan, baca, panjang umurnya serta bahagia, panjang umurnya serta bahagia. Boleh aja, saudara, panjang umurnya dan bahagia, didoain. Begitu selesai, berkat dibawa, dikasih sama ibunya. Bu, api pahalanya luar biasa besar. Atau dalam ulang tahun, kita pergi ke tempat-tempat anak yatim, kita berikan. Anak saya ulang tahun 10 tahun. Anak-anak yatim, doakan, mudah-mudahan anak saya jadi anak yang soleh. Pergi ke rumah janda-janda yang miskin, kasih. Itu pahalanya luar biasa besar. Sebelum jatuh pahalanya, sebelum jatuh sedekahan kita di tangan anak yatim, di tangan orang miskin, jatuh di tangan malaikat, dipelihara, akan besar nanti. Pahalanya begitu besar. Bukannya botol-botolan di rumah kita yang jadi anak kita nanti anak soleh. Bukannya dangsa-dangsi ulang tahun. Bukannya lagu jingkrat-jingkratan. Karena ulang tahun anak kita ratusan ribu habisnya. Coba kita kasih anak yatim, kayak apa pahalanya besok di hari kiamat? Kalau kita kasih orang miskin, kayak apa pahalanya? Ini yang makan orang yang biasa makan enak di rumahnya. Nggak berasa dimakan di rumah kita. Kenapa dia biasa makan enak? Dia biasa minum, kita kasih lagi. Bongkar iman, minum yang mabok, saudara. Wala yashrabu syaribu hina yashrabu wa huwa mu'minun. Tidak orang yang minum minuman keras, setelah dia minum dia beriman, napal iman. Iman itu copot dari dadanya. Nah, kita jadi pelantaraan untuk itu, karena ada pesta di rumah kita yang besar untuk ulang tahun yang demikian. Ya Allah, Allahumma fasad. Aku sampaikan yang berat ini. Yang diperintah oleh Nabi, akikahkan anak kita. Apalagi kalau dia meninggal dunia, akikahkan. Besar manfaatnya. Jangan anak kita itu tergadai marhun di akikah. Dia tergadai dengan akikahnya. Mari saudara, kita kembali. Jalan agamalah yang bakal jadi kita selamat dari dunia sampai ke negeri akhirat. Saudara, berbicara tentang anak. Wa ahsinu adabahum. Baguskanlah olehmu akan adabnya mereka. Al-mar'u bi adabi. Seorang dinilai dengan adabnya. Tidak ada baiknya orang yang tidak ada adabnya. Dan itu Nabi bersabda dalam hadis, Adabani Rabbi fa'ahsana ta'dibi. Yang mengajar adab kepadaku Tuhanku, dari itu bagus adabku.
Waktu ditanya oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kepada Nabi, aku sudah putar keliling dan bercampur kepada orang-orang besar di mana negeri-negeri. Dan aku belum dapati satu manusia lebih bagus adabnya daripada engkau ya Rasulullah. Paman adabaka? Siapa yang ajarkan adab engkau ya Rasulullah? Rasulullah jawab, adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Yang ajar adab kepada aku Tuhanku, dari itu baguslah adabku. Saudara-saudara sekalian, berbicara tentang anak, apa itu? Fa inna auladakum hadiyatun ilaikum. Anak-anakmu itu sebagai hadiah untuk kamu. Inna auladakum, anakmu, hadiyatun ilaikum, hadiah dari Allah kepada kamu. Hadiah Allah, hargakanlah hadiah ini, nikmatkanlah hadiah ini daripada Allah. Nah, jadi anak-anak kita berikan adab yang baik, angkat dia untuk jadi orang yang mulia di kemudian hari. Dan anak kita sebagai hadiah buat kita sekalian, di samping amanat daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun." Hai orang yang beriman, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, janganlah kamu khianati Allah. La takhunullaha, jangan khianati Allah. Jangan bawa nama-nama Allah untuk tujuan yang tidak baik. Itu khianat kita dengan nama Allah. Allah kita bilang serta kita, sedangkan kita tidak mau serta Allah. Kita jauhi apa yang diperintah oleh Allah. Kita bilang Allah serta kita. Wassalam. Tidak. Kita khianati nama Allah dengan harga yang murah. La takhunullaha. Nahi, larangan. Jangan kamu khianati Allah. Kita sumpah dengan nama Allah. Wallahi begini. Sumpah. Tapi kita langgar. Kita khianati Allah. Langsung, tak langsung. Di atas kepala kita Al-Quran. Kita sumpah. Kita khianati. Allah katakan, la takhunullah. Jangan kamu khianati nama Allah. Jangan kamu khianati Allah. Kamu sebut namanya. Kamu sumpah dengan namanya. Kamu langgar cara yang begitu keadaannya. Ini khianat kita kepada Allah. Yang kata Allah, la takhunullaha. Jangan kamu khianati Allah. Allah tidak kena dia khianati. Tidak sampai khianat kita kepada Allah, tapi kembali atas kita punya diri sendiri. Jadi orang yang khianati nama Allah, sumpah dengan nama Allah dan lain-lainnya, maka Allah tidak dapat dikhianati. Kita mau tipu Allah, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Kita mau tipu Allah, tipu orang yang beriman. Tipuan itu kembali kepada kita sendiri. Kepada Allah tidak sampai tipuan kita. Itu Allah berfirman. Percayalah. Wa rasulah, jangan khianati Rasul. Kita tahu as-syari'atul gharra, syariat yang terang benderang. Layaliha, karena hari-ha, malamnya bagikan siang. Dari sangat terangnya, karabi'atin nahar, seperti matahari jam 11 tengah hari bolong. Tidak ada yang samar. Begitu licin, begitu lurus. Asy-syari'atil samhah. Asy-syari'atil samhah. Asy-syari'atil gharra, yang ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad SAW.
Tinggal jalanin. Syariat ini sudah rapi. Saudara, jangan khianati. Kita melengos dengan apa yang diatur oleh Nabi kita. Nggak mau. Wa takhunu amanatikum. Dengan dua aja. Ay wala takhunu amanatikum. Jangan kamu khianati amanat yang Allah titip kepada kamu, yaitu anak kita. Kita diberikan amanat, hadiah anak. Mari anak kita jaga baik, kita pelihara, kita besarkan, kita didik dengan didikan yang baik, supaya tetap dia hadiah Allah amat berharga atas kita dan amanat yang bakal ditanya kelak besok di hari kiamat. Di lain ayat Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara. Selamatkan dan jagakan dan peliharakan dirimu dan ahlimu akan siksa neraka. Masuk ahli, istri kita, anak kita. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Diri dan ahli. Selamatkan dia dan cabut dia dari siksa. Nara yang mana sifatnya? Waquduhan nasu wal hijarah. Kobaran yang menjadi besar api dalam neraka, manusia dan batu berhala. Batu berhala yang disembah itu akan masuk dalam neraka, menambahkan siksa orang yang sembah dia. Dan manusia yang menjadi kobarannya besar. Malaikatnya bengis, malaikatnya kejam, malaikatnya tidak mempunyai kesiaan. Kita Allah perintahkan diri dan anak kita jagakan. Berikan didikan agama. Di samping didikan duniawi. Jangan sebelah. Kalau sebelah, kaki dua, sebelah kita jalani, kita salah sendiri. Mari, dua tangan dengan dua kaki berjalan bareng. Lenggang kita dengan khatwah langkah kita, kanan dan kiri, menuju ke muka. Dunia dan akhirat. Ini, saudara-saudara sekalian, Allah dan Rasul yang sudah menyampaikan firman-Nya Allah dan Nabi telah sampaikan sabdanya, "Fama ba'da kalamillah wa kalami Rasulillah kalam." Kalau sudah Allah berfirman dan Nabi telah bersabda, tidak ada makhluk di dunia dapat menindih firman Allah dan hadisnya itu. Cukup, saudara, untuk peringatan kita. Kita masing-masing punya anak. Mari kita lihat anak kita jadi hadiah Allah kah ini? Apa hadiah ini menjadi musuh kita? Itu, saudara-saudara sekalian, kita dapat lihat dengan mata kepala kita sebelum kita mati. Mudah-mudahan dengan apa yang kita sudah dengar daripada hadis Nabi tadi, besar manfaatnya. Karena masih ada waktu untuk kembali yang demikian. Kita mengakui hadiah Allah itu anak, tapi besok bakal menjadi lawan kita. Kita akui nikmat Allah, tapi kita ingkarinya. Allah berfirman dalam Quran, "Ya'rifuna nikmat Allah."
Summa yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Mereka mengakui nikmat Allah. Semua ini yang kita rasai, yang kita di dalamnya, kita dilimpahkan rahmat-rahmat Allah atas kita dan nikmatnya yang sangat banyak. Ya'rifuna nikmat Allah. Mereka mengakui nikmat Allah. Summa yunkirunaha. Kata Allah, kemudian kita ingkarinya. Nikmat Allah yang begitu besar, kita gunakan untuk berbuat maksiat. Harta yang begitu besar manfaatnya, kita untuk maksiat yang kita siang hari dan malam. Untuk maksiat. Menyenangkan hawa nafsu kita. Jadi summa yunkirunaha, kemudian mereka mengingkarinya. Walhal nikmat yang diberi oleh Allah begitu besar, begitu banyak. Mari kita jalankan apa yang disukai oleh Allah. Pernah Nabi ditanyakan oleh seorang sahabat kepadanya, Ayyul amali ahabbu ilallah azza wa jal? Qala as-salatu ala waqtiha. Gutu summa ayun? Qala summa birrul walidain. Gutu summa ayun? Qala summa jihadu fi sabilillah. Begitu hadis dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Nabi ditanya, amal apa sih yang Allah suka? Allah jawab, Nabi jawab, sembahyang tepat pada waktunya. Apabila waktu sembahyang datang, kerjakanlah. Itu amal yang paling disukai oleh Allah. Ada orang takut menonjol. Kalau sembahyang jadi menonjol Islamnya. Terpaksa enggak sembahyang, nanti aja gabung di rumah. Karena takut menonjol. Allahu Akbar. Ini musibah besar. Mudah-mudahan amanat-amanat ini dan hadiah Allah aman anak kita itu kita jaga dengan sebaik-baiknya. Dan kita tidak mempunyai kekuasaan apa-apa, melainkan kita berusaha dengan sebaik-baiknya untuk mendekati apa yang diperintah oleh Allah, menghampirinya dan mengerjakannya, dan Allah lah yang berbuat segala kehendaknya itu. Sekian dulu, segini, ini yang dikehendaki Allah kami sampaikan, dan kemudian beberapa maklumat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أصرفنا على رضا أشرفنا